Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Mas Heri dan juga Mas Agus. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, tadi juga ada beberapa evaluasi dari Mas Agus. Oke, di pusat memang sudah ada kebijakan PPKM Mikro dengan sedetail mungkin. Tetapi kan di lapangan kondisinya kalau kita melihat banyak sekali yang masih melakukan pelanggaran, tempat makan masih melanggar. Mungkin tadi dikatakan juga di bandara masih penuh begitu, Mas. Iya, emang kasus-kasus itu selalu bermunculan ketika awal pembatasan sosial berskala besar di tahun lalu, dan sampai saat ini memang terjadi ya secara sporadik kayak gitu, tetapi memang ini selalu menjadi bahan evaluasi, dan kita selalu mengingatkan juga ke aparat yang di lapangan tadi memang tidak mudah gitu ya dalam 1 tahun lebih ini untuk kemudian selalu menjaga disiplin protokol kesehatan gitu. Jadi semestinya juga masyarakat dalam 1 tahun lebih berapa bulan nih, 2 atau 3 bulan ini sebenarnya sudah muncul dari behavior baru tentang bagaimana harus menjaga protokol kesehatan. Ini memang masih PR juga ya kita, karena sebagian masyarakat memang sudah cukup disiplin gitu dalam menjaga protokol kesehatan, sebagian lainnya tidak gitu. Dan tempat-tempat pusat perbelanjaan, tempat wisata sebenarnya secara terus-menerus dilakukan edukasi, dan sekarang di Kementerian Pariwisata pun juga mengeluarkan sertifikasi ya, sebuah tempat itu sudah menjalankan protokol kesehatan. Jadi mereka berlomba-lomba juga untuk memiliki sebuah standar protokol kesehatan yang benar, yang memungkinkan bisa mencegah terjadinya penularan. Jadi secara keseluruhan, karena memang kasus aktif kita ini masih cukup tinggi dan positivity rate-nya cukup tinggi juga ya, rata-rata 10%. Oke. Masih cukup dibandingkan 5% standarnya WHO. Jadi memang seruan terbesarnya sekarang adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menahan diri untuk tidak bepergian keluar rumah. Tetapi ketika itu susah lah ya, Mbak Ratih aja pasti sudah pergi jalan-jalan kayak gitu. Tetapi ketika terpaksa atau harus pergi ke luar rumah, memang harus tetap menjaga protokol kesehatan yang benar kayak gitu. Kalau tempatnya berkerumun, ngantri makanan banyak ya, sebaiknya diurungkan lah daripada mengambil risiko. Ngapain kita mengambil risiko? Tapi gitu. masih ada yang kena sanksi nggak sih, kita, Mas? Sejauh ini masih ada yang kena sanksi restoran, tempat makan, atau tempat wisata, atau apapun itu? Masih cukup banyak gitu. Kalau dalam tiap pekan itu masing-masing daerah menyajikan report mingguannya ya. Mereka selalu menyajikan beberapa rumah makan terpaksa ditutup gitu ya. Tempat perbelanjaan yang kemudian diberi sanksi, ditutup sementara, itu dilakukan kayak gitu. Tetapi kemudian karena kasus ini disiplin, di tempat lain itu tidak disiplin lagi, keluar lagi seolah-olah ada kasus, dan begitu seterusnya itu terjadi. Dan karena wilayah Indonesia ini yang begitu luas, jadi kejadiannya itu seperti seperti bergantian aja gitu, bergiliran. Di sini sudah baik gitu, kemudian di tempat lain muncul lagi, kemudian dilakukan upaya melakukan pendisiplinan. Tetapi saya rasa memang pekerjaan besar kita ini adalah mengubah perilaku masyarakat yang sama sekali tidak sama dengan sebelum COVID gitu. Jadi kalau itu kita bisa lakukan di proses hulunya ini bisa kita lakukan, itu tentu saja ini akan lebih baik. Tetapi kita kan baru 1 tahun ini mengubah kebiasaan orang, itu mungkin perlu bertahun-tahun. Dulu program KB aja perlu 40 tahun, tapi saya nggak berharap perubahan perilaku protokol kesehatan itu tidak sampai 40 tahun. Gitu. 1 tahun atau 1,5 tahun semua orang sudah berdisiplin gitu. Karena negara-negara lain bisa melakukan itu, kenapa kita tidak gitu kan? Oke, nah Mas Heri, Jepang melakukan itu. Tadi fakta-faktanya kan sudah disampaikan juga oleh Mas Heri ya, apa yang terjadi di lapangan. Kemudian Mas Heri menyebutkan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Satgas. Nah, balik lagi ke soal PPKM Mikro nih, di aspek mananya kira-kira kalau menurut Satgas yang akan efektif dari fakta temuan di lapangan dan juga dari hasil evaluasi Satgas itu sendiri? Iya. Kenapa PPKM Mikro yang dimulai sejak Februari kasus aktif 176, kemudian efektif menekan kasus hingga lebih dari 40%, menjadi sekitar 87.000 kasus aktif, itu terjadi karena dari sejak di hulu, di komunitas terendah itu, mitigasi itu sudah dilakukan.
Jadi ketika ada kasus, kenaikan kasus misalnya beberapa rumah kena kayak gitu kan itu sudah menjadi perhatian masyarakat sekitarnya, kemudian dilakukan tracing secara intensif kayak gitu sehingga orang tanpa gejala itu tidak perlu bepergian, tidak diperkenankan bepergian, Baik. sehingga kasus penularannya itu bisa dikendalikan. Baik. Tentu saja penyempurnaan masih harus dilakukan karena kritik epidemiolog kita tracing itu harus ditambah gitu ya, testing juga harus ditambah terus kayak gitu, sehingga kapasitas intelijennya kira-kira pakai bahasanya Menteri Kesehatan itu terus meningkat sehingga orang yang tanpa gejala sekitar 75%, 80% itu ketika mereka tertular tanpa gejala, mereka tidak harus dikarantina, tidak bisa bepergian. Ini yang potensi yang orang tanpa gejala ini kan yang menularkan. Ya. Kenapa kemudian kasus SARS ya yang di Hong Kong dulu cepat bisa dikendalikan? Karena orang yang kena virus ini cepat gejalanya dan fatality-nya juga tinggi Cepat ditangani gitu. juga, Jadi baik. langsung diketahui begitu orang Baik. kena. Tapi sekarang orang kena tidak diketahui. Ketika orang divaksin juga bukan berarti dia kebal terhadap penularan Baik, virus. baik. Itu yang harus Saya punya pengalaman yang diketahui salah satu masyarakat ya. jurnalis kena udah divaksin 2 kali, Baik. kemudian kena virus, tertular virus, CT-nya rendah, Ya. sangat infeksius 11 gitu, sangat infeksius, tetapi dia gejalanya sangat ringan. Baik, Mas Heri. Gitu. Jadi Kita Iya, sudah silakan. menangkap poinnya, tadi juga memang sudah banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Mas Agus melihat sudah dilakukan nih terlanjur PPKM Mikro sampai dengan 14 hari ke depan, 14 Juni 2021. Tadi juga dikatakan oleh Mas Heri bahwa memang sebenarnya nggak gampang untuk mengedukasi masyarakat, untuk mau menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Lantas apa yang bisa dilakukan saat ini? Jangan sampai kita ngomongin ya muter aja di situ, Mas. Maksudnya kebijakan ada, tapi masyarakat tidak melakukannya dengan ketat begitu, dengan taat, dengan patuh. Ya, di dunia ini tidak ada sebuah peraturan lalu masuk ke kebijakan bisa diikuti oleh masyarakatnya tanpa sanksi. Nggak ada. Di seluruh dunia, negara-negara yang sekarang beradab, takut, tertib orangnya, kalau di negaranya, itu awalnya dengan denda. Tetapi meskipun dia nanti sudah tertib di negara, dia keluar akan tidak tertib. Sama kita, di dalam tidak tertib, tapi keluar ke negara maju yang tertib, kita akan ikut tertib. Jadi ini memang sifat manusia. Nah sekali lagi kalau dari sisi saya kebijakan, karena tidak adanya sanksi mau ditekuk seperti apapun, itu sulit untuk dijalankan. Effortnya sangat besar dan biayanya juga sangat besar. Nah ini yang menjadi concern saya, mau sampai kapan? Ini kan menguntungkan perusahaan-perusahaan farmasi, importir, pedagang, tenaga, ya, semua itu. Sementara ekonomi sektor lain itu ambruk. Nah ini yang kita berpacu dengan waktu yang harus ada ketegasan, tidak bisa aturan apapun, tidak usah COVID, tanpa ada sanksi. Kalau ada sanksinya dan tidak dijalankan, sama aja. Sekali lagi itu pilihan, dan itu sudah perintah dari kepala negara, ya sudah itu dinikmati. Artinya apa? Kita siap-siap sendiri. Negara tidak bisa terlalu melindungi soalnya, itu saja. Oke. Nah, tapi kalau dari sisi misalnya gini Mas, sanksi tadi menjadi concern juga, tapi kalau edukasi misalnya gitu, itu masih bisa diharapkan atau tidak? Edukasi Ya, masyarakat lama, seperti apa lagi sih? Ya panjang jalannya dan butuh tenaga dan biaya sangat besar. Ini yang saya concern dari awal. Kan untuk pelarangan penutupan bandara di awal pun saya diketawai sama menteri. Ya sudah, ya kita enjoy saja sekarang. Karena dari sisi kebijakan tidak ada yang bisa, karena sekarang kan musimnya atau usumnya bahasa Jawa itu adalah surat edaran atau instruksi yang sifatnya internal. Seperti kalau kita zaman kuliah atau sekolah dulu namanya mading gitu. Jadi nggak bisa. Gimana kita mau diatur dengan sebuah instruksi yang sifatnya internal maupun surat edaran? Nggak ada. Ini aturan loh, bukan saya yang ngomong. Oke. Itu saja. Baik. Terima kasih Mas Agus, Mas Heri Yo. juga terima kasih atas waktu dan informasinya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih, salam sehat. Baik. Ya kita harapannya juga memang masyarakat juga mau patuh ya terhadap semua kebijakan yang dilakukan pemerintah ya, kalau kita mau keluar dari pandemi COVID-19 dan hidup secara normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Ya minimal kita memulai dari diri kita sendiri dulu ya, Tia.